Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya berubah dalam satu malam. Saat seorang pria kaya datang menagih utang keluarganya. Tawaran pria itu sederhana namun kejam. Kebebasan keluarganya sebagai gantinya dirinya. Terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, ia menemukan rahasia gelap di balik kekayaan pria itu. Rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Namun, beranikah ia melawan demi keadilan saat hidupnya sendiri berada dalam bahaya? Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara hamparan sawah hijau dan hutan bambu, hidup seorang wanita bernama Rina. Desa itu sunyi, hanya diisi suara angin yang membelai dedaunan dan gemericik air dari sungai kecil yang membelah tanah pertanian. Rina adalah gadis yang tak hanya memikat dengan kecantikannya, tetapi juga dengan kelembutan hatinya. Rambut hitam panjangnya selalu terikat rapi, dan senyumnya yang meneduhkan sering menjadi pelipur lara bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, Rina menyimpan kesedihan yang dalam. Ayahnya, Pak Darsa, adalah seorang petani tua yang hidupnya dipenuhi perjuangan, dengan tubuh yang mulai rentah dan tangan yang kasar karena cangkul. Ia bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Namun, tanah yang dulu subur kini sering gagal panen akibat musim yang tak menentu. Tahun demi tahun, hutang kepada Karno, rentenir desa, terus menumpuk. Karno dikenal sebagai pria kaya raya, pemilik tanah, dan pemberi pinjaman uang dengan bunga yang mencekik. Namun, semua orang di desa takut padanya. Ia memiliki pengaruh besar, dan tak segan-segan menekan siapapun yang tak mampu melunasi utangnya. Pagi itu, Karno datang ke rumah Rina dengan rombongan kecilnya. Suaranya menggema ketika ia memanggil nama Pak Darsa dari halaman depan. Rina yang sedang menyapu berhenti sejenak. Hatinya menciut saat mendengar langkah berat Karno mendekat. Ia tahu, kedatangan pria itu tidak membawa kabar baik. Pak Darsa keluar dari rumah dengan langkah lemas, sementara Rina berdiri di belakangnya, berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Pak Darsa, aku sudah cukup sabar," kata Karno. Suaranya seperti geraman serigala. "Utangmu sudah terlalu lama menunggak. Jika kau tidak bisa membayarnya, aku harus mengambil tindakan." Pak Darsa menunduk. Suaranya bergetar saat ia menjawab, "Aku mohon, Tuan Karno, beri aku waktu lagi. Aku akan bekerja keras. Aku hanya butuh 1 musim lagi." Karno tertawa dingin. "Apa? 1 musim? Kau sudah berjanji itu sejak 2 tahun lalu. Aku sudah lelah mendengar alasanmu." Ia kemudian menoleh ke arah Rina. Mata pria itu menyipit, menilai gadis itu dengan tatapan yang membuat Rina merasa seolah sedang ditelanjangi. "Ada cara lain," katanya. Matanya tak lepas dari Rina. "Kau bisa menyerahkan putrimu ini padaku. Jadikan dia istriku yang ketiga. Dengan begitu, aku akan menghapus semua utangmu." Dunia Rina seakan runtuh. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ayahnya terdiam. Mulutnya terbuka seperti ingin protes, tetapi tak ada kata yang keluar. Ibunya, yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah, menangis histeris. Rina berdiri kaku. Perasaannya campur aduk antara ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Namun, ia tahu betul bahwa keluarganya tak memiliki pilihan. Utang itu telah menjadi belenggu yang tak mungkin dilepaskan. Ia memandang ayahnya, yang akhirnya menundukkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Rina tahu jawaban itu sudah jelas. Dengan suara pelan namun tegas, Rina berkata, "Baiklah, aku akan menjadi istrimu, Tuan Karno, tapi janji harus ditepati. Semua utang ayahku harus lunas." Karno pun tersenyum puas. Sementara dunia Rina menjadi gelap. Tidak butuh waktu lama, mereka pun mengadakan pernikahan yang sederhana di rumah Rina. Setelah pernikahan yang sederhana, namun penuh luka, Rina dibawa ke rumah Karno, sebuah bangunan megah di tengah desa yang berdiri seperti simbol kekuasaan. Rumah itu besar, dengan dinding yang dihiasi ornamen mahal, namun dingin dan tidak terasa seperti rumah. Rina melangkah masuk dengan hati yang berat, menyadari bahwa kehidupannya tidak lagi miliknya. Di sana, ia bertemu 2 wanita lain yang telah lebih dulu menjadi istri Karno. Sari, istri pertama, dan Anya, istri kedua. Sari adalah wanita parubaya dengan wajah yang dipenuhi kelelahan.
seperti bunga yang telah lama layu. Ia hanya menatap Rina sekilas dengan senyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaan rumah tangganya. Anya, sebaliknya, adalah wanita muda yang terlihat cantik namun dingin. Tatapan matanya penuh sinisme, seperti ingin mengingatkan Rina bahwa ia adalah ancaman baru dalam dinamika rumah tangga itu. Hari pertama Rina di rumah Karno dipenuhi keheningan yang mencekam. Ia diberi kamar besar yang dihiasi perabot mahal, namun semuanya terasa asing. Malam itu, Karno masuk ke kamarnya untuk pertama kali. Pria itu duduk di kursi kayu ukir sambil mengawasi Rina dengan tatapan seperti seorang pemilik yang baru mendapatkan barang berharga. "Sekarang kau milikku," katanya dengan suara rendah namun menusuk. Rina hanya mengangguk. Hatinya terasa kosong. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk. Karno jarang ada di rumah, lebih sibuk dengan usahanya. Tetapi ketika ia pulang, suasana rumah menjadi tegang. Ia memperlakukan istri-istrinya seperti hiasan, bukan pasangan. Sari menjadi pelayan tanpa bayaran. Anya tampak lebih sering menghindar dari Karno, sementara Rina memperhatikan semuanya dengan cermat. Namun, di balik kelembutannya, Rina memiliki keteguhan hati. Ia tahu ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan dari kamar Sari. Dengan hati-hati, Rina mendekat dan mengetuk pintu. "Kak Sari, boleh aku masuk?" tanyanya lembut. Sari awalnya ragu, tetapi akhirnya membiarkan Rina masuk. Di dalam kamar itu, Sari duduk di tepi ranjang sambil memeluk lututnya. Wajahnya basah oleh air mata. "Kenapa kau menangis, Kak?" tanya Rina. Sari menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku menangis untuk diriku sendiri dan untukmu. Dulu aku seperti dirimu, muda dan penuh harapan. Tapi Karno menghancurkan semua itu. Aku menikah dengannya untuk menyelamatkan keluargaku, seperti yang kau lakukan sekarang." Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, dan cerita Sari membuatnya merasakan campuran kemarahan dan kepedihan. Ia mulai menyadari bahwa Karno bukan hanya perusak hidupnya, tetapi juga telah merampas kebahagiaan dari wanita lain. Rina menggenggam tangan Sari. "Kita harus melakukan sesuatu," katanya dengan suara tegas. Namun, harapan Rina diuji ketika ia mencoba mendekati Anya. Anya adalah sosok yang sulit didekati. Ketika Rina mencoba berbicara dengannya, Anya memandangnya dengan mata tajam. "Jangan berpikir kau bisa mengubah apapun di sini. Hidup di rumah ini adalah kutukan. Kau hanya harus menerima nasibmu." Tetapi Rina tidak menyerah. Ia tahu, untuk melawan Karno, ia membutuhkan kekuatan bersama. Anya, meski terlihat keras, namun menyimpan luka yang sama. Rina bersumpah dalam hati bahwa ia akan menemukan cara untuk menyatukan mereka bertiga. Perlawanan dimulai dari hati yang tidak mau menyerah. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai menyadari bahwa di balik kemegahan rumah Karno tersembunyi banyak cerita pahit. Hubungan antar istrinya renggang, penuh ketegangan yang seolah-olah siap meledak kapan saja. Namun, Rina tidak tinggal diam. Ia berusaha mencari jalan untuk membangun jembatan di antara mereka. Setelah perlahan mendapatkan kepercayaan Sari, fokus Rina berikutnya adalah membuka hati Anya. Suatu sore, saat Anya sedang duduk di halaman, Rina mendekatinya dengan hati-hati. Ia membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di samping wanita itu tanpa berkata apa-apa. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat, sebelum akhirnya Rina berkata, "Aku tahu hidup di rumah ini tidak mudah untuk siapapun, termasuk kau." Anya menoleh, menatap Rina dengan tatapan dingin. "Apa yang kau tahu tentang aku? Kau baru di sini, dan kau pikir kau bisa mengubah segalanya?" Suaranya terdengar tajam, tetapi Rina tidak gentar. "Aku tidak tahu banyak tentangmu," jawab Rina dengan tenang. "Tapi aku tahu kita punya satu kesamaan tidak ada dari kita yang ingin berada di sini. Aku ingin kita saling membantu, bukan saling menjatuhkan." Anya terdiam, tetapi matanya mulai melunak. Ia akhirnya mengakui bahwa dirinya merasa sendirian sejak awal menikah dengan Karno. "Aku benci rumah ini, aku benci Karno, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Setiap kali aku mencoba, aku hanya menemukan jalan buntu," katanya lirih. Percakapan itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Meski Anya masih menjaga jarak, ia mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Rina, Sari, dan Anya akhirnya mulai berbicara lebih banyak.
berbagi cerita, dan menyusun rencana kecil-kecilan untuk bertahan dari tekanan yang ada di rumah itu. Namun, semua berubah ketika suatu hari, Lina menemukan sebuah ruangan di lantai atas rumah Karno yang selalu terkunci. Rasa penasarannya memuncak, terutama karena ia sering melihat Karno keluar masuk ruangan itu dengan membawa dokumen. Lina menyadari bahwa ruangan itu menyimpan sesuatu yang penting. Kesempatan pun datang ketika Karno pergi keluar kota selama beberapa hari. Lina, dengan bantuan Sari dan Anya, berhasil menemukan kunci ruangan itu. Saat pintu terbuka, mereka dikejutkan oleh tumpukan dokumen yang berisi catatan utang dari hampir seluruh penduduk desa. Mereka membaca satu persatu dokumen itu, dan Lina menemukan fakta yang mengejutkan. Karno tidak hanya meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, tetapi juga memanipulasi data utang untuk memastikan para korbannya tidak pernah bisa melunasi. Ia memperbesar nominal utang secara sepihak, sehingga orang-orang terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Sari, yang selama ini tampak pasrah, akhirnya angkat bicara. Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres. Karno selalu memperlakukan utangnya seperti alat untuk menekan orang. Tapi aku tidak tahu dia sekejam ini. Anya mengepalkan tangan. Kemarahannya terlihat jelas. Ini bukan hanya soal kita bertiga. Ini soal seluruh desa. Dia telah menghancurkan hidup begitu banyak orang. Lina, yang memegang salah satu dokumen, menatap kedua wanita itu dengan mata penuh tekad. Ini adalah kesempatan kita. Jika kita bisa mengumpulkan cukup bukti, kita bisa melawan Karno. Kita tidak hanya bisa membebaskan diri kita sendiri, tetapi juga semua orang yang telah ia tindas. Malam itu, ketiga wanita itu bersumpah untuk bersatu. Mereka tidak hanya akan melawan Karno untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk setiap keluarga di desa yang telah menjadi korban keserakahan pria itu. Perjuangan mereka baru saja dimulai. Malam itu, dengan cahaya bulan yang menerobos jendela, ketiga wanita itu memulai rencana mereka. Dokumen-dokumen yang mereka temukan di ruangan Karno menjadi kunci utama. Namun, mereka sadar bahwa langkah berikutnya tidak akan mudah. Karno adalah pria licik yang memiliki pengaruh besar di desa, termasuk di antara para pejabat dan aparat keamanan. Jika mereka gegabah, bukan hanya rencana ini yang gagal, tetapi nyawa mereka juga bisa terancam. Lina, yang memiliki keberanian lebih dari yang ia sadari, mengambil inisiatif. Kita harus berhati-hati, katanya. Langkah pertama adalah memastikan semua bukti ini aman. Jika Karno tahu kita telah menemukannya, ia tidak akan tinggal diam. Sari mengusulkan agar dokumen-dokumen itu disalin. Aku kenal seorang teman lama di desa sebelah, seorang guru yang pandai menulis cepat. Dia bisa membantu kita tanpa banyak bertanya, katanya. Anya setuju. Meskipun ia merasa ragu, kita harus bergerak cepat. Karno bisa saja kembali kapan saja. Dan jika dia tahu apa yang kita lakukan, kita semua akan hancur. Ketika Karno pergi keluar kota lagi untuk urusan bisnis, Rina menggunakan waktu itu untuk menyelinap keluar dari rumah bersama Sari. Mereka membawa sebagian dokumen ke rumah teman Sari di desa sebelah. Guru tua itu, meskipun awalnya terkejut, namun ia setuju untuk membantu. Setelah mendengar cerita mereka, ia bekerja sepanjang malam menyalin dokumen dengan hati-hati. Sementara Rina dan Sari berjaga di luar, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Sementara itu, di rumah Karno, Anya bertugas mengalihkan perhatian para pembantu dan memastikan tidak ada yang curiga dengan rencana mereka. Ia memanfaatkan reputasinya sebagai istri yang dingin dan suka menyendiri untuk menghindari pertanyaan. Namun, jantungnya tetap berdebar setiap kali mendengar langkah kaki di lorong. Ketika Rina dan Sari kembali, mereka membawa dokumen salinan yang siap digunakan. Langkah berikutnya adalah menemukan orang yang cukup berani untuk membawa kasus ini ke pihak berwenang. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karno memiliki koneksi di banyak tempat, termasuk di kantor polisi setempat. Kita butuh orang luar, kata Anya dengan nada penuh keyakinan. Seseorang yang tidak takut pada Karno atau pengaruhnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pengacara muda di kota yang dikenal sebagai pembelah hak rakyat kecil. Mereka mengirim pesan rahasia melalui teman Sari yang tinggal di kota. Dalam waktu beberapa hari, pengacara itu datang ke desa secara diam-diam. Ia bertemu ketiganya di sebuah ladang yang jauh dari rumah Karno.
di bawah bayang-bayang pohon beringin tua. Setelah mendengar cerita mereka dan melihat dokumen, ia setuju membantu. Ini cukup untuk menyeret Karno ke pengadilan, katanya. Tapi kita harus bertindak cepat sebelum dia menyadarinya. Ketegangan meningkat saat Karno pulang lebih awal dari yang mereka duga. Ia tampak lebih curiga dari biasanya. Matanya menyapu setiap sudut rumah seperti sedang mencari sesuatu. Malam itu, ia memanggil ketiga istrinya ke ruang tengah. Ada sesuatu yang aneh di sini, katanya dengan nada mengancam. Aku merasa kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Rina menahan napas, berusaha keras agar wajahnya tetap tenang. Sari tampak pucat, sementara Anya berusaha mengalihkan perhatian Karno dengan berbicara tegas. Kau terlalu paranoid, Karno. Kami hanya menjalani hidup kami seperti biasa. Namun, Karno tidak mudah dibohongi. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, memeriksa ruangannya sendiri. Ketiga wanita itu tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Mereka harus segera menyerahkan bukti-bukti ini kepada pengacara sebelum semuanya terbongkar. Malam itu, dengan keberanian yang terkumpul, Rina menyelinap keluar rumah dengan membawa dokumen-dokumen penting yang tersisa. Ia tahu risikonya besar. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk melawan ketidakadilan yang selama ini menjerat mereka. Perlawanan mereka berada di ujung tanduk, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Malam itu, ketika dunia terlelap, Rina melangkah keluar rumah dengan hati yang dipenuhi keberanian dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia membawa dokumen-dokumen itu dalam tas anyaman tua yang diselipkan erat di tubuhnya. Bulan samar-samar bersinar, menerangi jalan setapak yang membelah sawah. Suara jangkrik menjadi teman perjalanannya. Tetapi setiap bunyi langkah kakinya sendiri terasa seperti dentuman keras yang membangunkan seluruh desa. Sari dan Anya menunggu di rumah, berdoa dalam keheningan. Sari tak henti-hentinya memandangi pintu, berharap Rina kembali dengan selamat. Anya, meski tampak tenang di luar, hatinya bergejolak. Jika dia tertangkap, kita semua akan hancur, katanya dengan nada rendah. Namun, Sari menggenggam tangannya. Kita harus percaya padanya. Rina lebih kuat daripada yang kita kira. Di tengah perjalanan, Rima merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tak melihat siapapun. Namun, firasat buruk itu semakin menguat. Langkahnya semakin cepat. Tetapi ia berusaha tidak berlari agar tidak menarik perhatian. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Tempat ia akan bertemu pengacara muda yang setuju membantu mereka. Pengacara itu, seorang pria bernama Arman. Membukakan pintu dengan segera. Masuklah cepat, bisiknya. Rina menyerahkan dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ini semua bukti yang kami temukan. Harap gunakan ini untuk menghentikan Karno, katanya. Arman memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat, lalu mengangguk. Ini lebih dari cukup. Aku akan membawa ini ke pihak berwenang di kota. Tapi kau harus kembali ke rumah sebelum ada yang menyadari kepergianmu. Rina kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Meskipun rasa takut masih membayangi, ketika ia masuk ke dalam, Sari dan Anya langsung menyambutnya dengan pelukan. Kau berhasil, tanya Anya dengan penuh harap. Rina mengangguk. Semua sudah di tangan Arman. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Keesokan harinya, Karno menemukan bahwa beberapa dokumen pentingnya hilang. Kemarahannya meledak seperti badai. Ia mengumpulkan seluruh penghuni rumah dan berteriak, "Siapa yang berani mencuri dari ruanganku?" Tatapannya tajam, seolah bisa menembus setiap kebohongan. Rina, Sari, dan Anya saling bertukar pandang. Tetapi tidak ada yang berkata apa-apa. Karno, yang tidak mendapatkan jawaban, memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki. Situasi menjadi semakin mencekam. Tetapi ketiganya tetap teguh. Mereka tahu bahwa pengorbanan mereka akan membawa keadilan bagi banyak orang. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Polisi bersama Arman mendatangi rumah Karno dengan surat perintah penggeledahan. Karno mencoba melawan, tetapi bukti yang dibawa Arman terlalu kuat untuk disangkal. Ia ditangkap atas tuduhan pemerasan, penipuan, dan manipulasi keuangan. Ketika Karno dibawa pergi, desa itu mulai berubah. Para penduduk yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai menemukan harapan baru. Sari, Anya, dan Rina
tidak hanya membebaskan diri mereka sendiri, tetapi juga seluruh desa dari belenggu Karno. Namun, bagi Rina, ini bukan akhir dari perjuangan. Ia tahu bahwa kebebasan sejati membutuhkan keberanian untuk memulai kembali. Dengan dukungan dari Sari dan Anye, ia bertekad membangun hidup yang baru, hidup yang diisi dengan harapan, bukan ketakutan. Ketiga wanita itu, yang sebelumnya terpecah oleh keadaan, kini berdiri bersama sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Rina menatap dunia dengan senyum kecil. Matahari baru telah terbit, membawa janji hari esok yang lebih cerah. Pesan moral untuk cerita kali ini adalah, ketidakadilan harus dilawan dengan keberanian, dan kekuatan sejati lahir dari solidaritas serta tekad untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun menghadapi risiko besar. Terima kasih. Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.